cerdas, berprestasi yang unggul, wujudkan berilmu dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, dengan menguasai ipek dengan iman, menuju insan yang satria. Satukan tekadmu, hidup disiplin dan berkarakter unggul, ramah lingkungan, adil dan setia pada Pancasila dan imanmu. Giatkan belajar, berbudaya dan bertakwa, berbudi pekerti luhur. Jadilah kebanggaan semua demi masa depan yang cerah. Jadilah kebanggaan semua keluarga dan alma mater tercinta. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan dan kasihi anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 7 Kupang. Yang saya hormati dan kasihi orang tua wali dari peserta didik baru. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Ibu, guru dan pegawai SMA Negeri 7 Kota Kupang. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Ibu pemateri masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang saya hormati dan kasihi seluruh keluarga besar SMA Negeri 7 Kota Kupang di mana saja berada. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa oleh karena berkenannya, sehingga hari ini kita telah mulai dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru SMA Negeri 7 Kota Kupang tahun pelajaran 2020-2021. Sungguh sebuah proses penerimaan peserta didik baru yang panjang telah kita lalui. Mulai dari tanggal 22 Juni sampai 24 Juni pendaftaran online diikuti dengan pengumuman kelulusan. Kemudian kita lakukan pendaftaran online gelombang kedua pada tanggal 30 dan tanggal 30 Juni dan tanggal 1 Juli, dilanjutkan dengan pengumuman dan pendaftaran ulang. Sekarang kita mulai masuk tahap masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya mengajak anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 7 Kupang untuk lepaskan semua kesibukan-kesibukan di rumah dan coba mengarahkan perhatian ke HP Android Anda untuk boleh mengikuti sambutan pembukaan saya, Kepala SMA Negeri 7 Kupang, dalam rangka pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Baik, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 7 Kupang kita mulai pada hari ini, Senin tanggal 13 Juli sampai dengan Rabu tanggal 15 Juli 2020. Apa yang mau disampaikan dalam materi-materi masa pengenalan lingkungan sekolah? Ada banyak materi, antara lain tentang visi misi SMA Negeri 7 Kupang, wawasan Wiyata Mandala, tata tertib sekolah, cara belajar, dan lain
awal ini saya mau sampaikan sambutan dengan memberi penegasan pada peserta didik baru, bahwa dalam pendidikan siswa merupakan titik utama yang menjadi posisi sangat sentral dan strategis, karena melalui pendidikanlah kelak dia menjadi manusia yang mandiri sekaligus berguna bagi masyarakatnya. Sebagai fitrah seorang manusia, menjadi sebuah ketentuan bahwa peserta didik mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka itu unik dengan seluruh potensi dan kapasitas yang ada pada diri mereka, dan keunikan itu tidak dapat diseragamkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Keunikan itu tidak bisa diseragamkan dengan satu aturan yang sama antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Nah, karena itu keunikan yang terjadi pada peserta didik memang menimbulkan sebuah permasalahan tersendiri yang harus diketahui dan dipecahkan, sehingga pengelolaan peserta didik dalam satu kerangka kerja yang terpadu mutlak diperhatikan. Oleh karena itu, pengelolaan siswa baru harus dipahami baik oleh para guru pendidik, tenaga kependidikan atau pegawai di sekolah, kepala sekolah. Jangan lupa orang tua di rumah dan stakeholders lain, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Jadi kegiatan MPLS ini yang berlangsung secara daring harus diketahui semua orang, ya, guru, pegawai, siswa, orang tua, wali, untuk nanti ke depan kita bisa membantu membentuk anak didik kita. Nah, pengelolaan peserta didik merupakan satu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik. Penataan atau pengaturan peserta didik itu dari mulai masuk di sekolah sampai keluarnya peserta didik tersebut dari satu lembaga pendidikan. Peserta didik atau siswa baru akan masuk di SMA 7, lalu kami akan kelola, manage di SMA 7 mulai awal sampai dengan nanti tamat dari SMA 7. Tujuan umum dari pengelolaan atau pengaturan peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik secara efektif agar seluruh kegiatan tersebut menunjang proses pembelajarannya di sekolah atau di rumah. Siswa baru itu kita kelola, kita manage, kita atur dia masuk dalam grup, Google Group atau kelas grup, supaya pembelajaran online langsung mereka mengikutinya. Kalau sudah selesai masa pandemik, ya tentulah kita mengikuti pola-pola terdahulu. Tapi sekarang masih pada wabah pandemik, kita harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu siswa learn from home, belajar dari rumah, guru work from home, atau mengajar dari rumahnya bagi siswa-siswanya. Fungsi pengelolaan peserta didik sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal, baik yang berkenaan dengan segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, segi potensi
bakat minat peserta didik itu. Jadi dalam MPLS ini panitia sudah menyebar format untuk diisi anak bapak ibu, anak kita, siswa bersangkutan memilih jurusan apa. Di SMA 7 ada program MIPA, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran ilmu-ilmu sosial atau IPS. Nanti anak-anakku setelah menentukan pilihan jurusan, kita arahkan anak-anakku ke sana. Masa pengenalan lingkungan sekolah itu kita bekerja maksimal, sehingga sesudah itu nanti kita sudah mulai masukkan dalam grup. Berarti anak-anakku di rumah boleh mengikuti MPLS dari rumah, atau yang tidak memiliki handphone Android boleh datang ngambil materi di sekolah, tetapi tetap mengikuti MPLS sesuai dengan jadwal yang kita sudah tentukan. Maka saya menghimbau anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 7 Kupang untuk wajib mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah mulai hari ini sampai dengan Rabu nanti. Ikut secara aktif, bisa mengikuti tugas-tugas materi yang diberikan via daring dan tugas-tugas yang diberi oleh Bapak Ibu guru, lalu mengirimkan hasil pekerjaan via lembar kerja siswa selama MPLS ini. Jadi sekali lagi saya mengajak anak-anakku peserta didik baru, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan MPLS mulai hari ini. Kami Bapak Ibu guru standby setiap saat akan mengirim materi MPLS sesuai dengan jadwal yang sudah dikirimkan. Dan anak-anakku standby di rumah untuk mengikuti semuanya, supaya ada pemahaman tentang lingkungan sekolah kita, tentang kurikulum yang dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kupang. Demikian sambutan saya pada pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan bagi peserta didik baru, sambil memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan perkenanan Bapak Ibu panitia masa pengenalan lingkungan sekolah. Juga mohon bantuan Bapak Ibu orang tua wali siswa dan anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 7 Kupang tahun pelajaran 2020-2021. Saya nyatakan masa pengenalan lingkungan sekolah resmi dibuka saat ini. Terima kasih.